Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sekalian. Semoga di hari ini teman-teman masih dalam keadaan sehat, baik rohani maupun jasmaninya. Tetap semangat dalam belajar karena proses kehidupan kita tetap dipenuhi dengan pembelajaran apapun itu. Selanjutnya kemarin ya kita terakhir membahas terkait dengan elemen-elemen multimedia. Nah, elemen-elemen multimedia yang kemarin itu kan baru di poin-poinnya saja. Ada yang namanya teks, kemarin ada animasi, grafik, terus kemudian gambar, suara, terus video. Nah hari ini kemarin kan baru poin, sekarang kita coba mengenal satu-satu dari poin-poin tersebut. Lah terkait dengan elemen-elemen tersebut itu dibutuhkan sekali untuk media, karena media sendiri ya nggak ada artinya apa-apa kalau seandainya nggak ada elemen-elemen tersebut. Jadi dibutuhkan elemen itu sehingga nantinya itulah media. Lanjut ya. Selanjutnya yang pertama yaitu teks. Seperti yang ada di tulisan tersebut, teks sendiri adalah teks merupakan elemen multimedia yang paling sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, teks lebih mudah diolah, disimpan, dan tidak banyak memakai memori dalam sebuah media penyimpanan. Nah, itu gambaran umum terkait dengan teks atau penjelasan singkat dari teks. Jadi maksudnya bahwa teks ini yang mudah dipahami, semisal adik-adik ini kan sudah pegang HP, jadi bisa toh kirim pesan lewat WA atau beberapa media sosial yang lain yang isinya berupa teks. Lah itu masuk dari teks. Kalau di Microsoft, kalau ada adik atau teman-teman ini pernah printing tugas ya, maka sangat paham sekali, sehingga teks ini nanti bisa dirubah bentuknya, terus ukuran dan sebagainya. Itu maksud dari teksnya. Akhirnya ini teks multimedia. Lanjut, grafik. Grafik sendiri yang ada di tulisannya bisa dibaca. Grafik sangat baik dalam mengilustrasikan suatu informasi. Grafik dapat berupa kurva, foto hasil scanner, maupun bentuk gambar lain, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Berdasarkan bentuknya, jenis grafik terbagi menjadi 2 macam, ada bitmap, ada vektor. Nah, jadi maksudnya grafik ini sendiri adalah suatu visualisasi ya, visualisasi yang membentuk sesuatu, baik itu nanti hasilnya berupa foto yang sering kita lihat lah, atau pamflet atau gambar-gambar berbentuk yang tadi dimaksud dengan kurva, terus scanner ya, kalau teman-teman juga pernah menyekan suatu berkas lah untuk apa ya, untuk pendaftaran semisal. Nah itulah grafik. Lah kok grafik ada 2, ada bitmap, ada vektor. Terus maksudnya gimana? Kita mulai dari bitmap. Bitmap sendiri disusun sebuah metrik mempresentasikan setiap titik atau pixel dan warna kualitas. Bitmap sangat tergantung dari resolusi pixel dan ketajaman warna. Bisa dilanjut nanti dibaca. Biasanya ukuran bitmap itu besar. Nah, secara mudah bitmap ini lebih condong ke foto hasilnya. Hasilnya lebih condong berupa foto. Dia hasil contoh kayak foto kita KTP gitu, itu adalah pengolahan bitmap. Nah, dia gambarnya kaku, resolusinya besar dan rumit. Rumitnya maksudnya apa? Bahwa bentuk foto itu kan rumit. Kalau kita gambar pun sedetail itu akan kesusahan, maksudnya gitu. Lah nanti ini berhubungan akan ada perbedaan di vektor. Vektor secara garis mudah nanti dibaca di sini ya, bisa dibaca. Kalau vektor sendiri itu lebih pada kita kayak menggambar gitu loh. Entah itu berupa lingkaran, perkotaan dan lain sebagainya, itu vektor. Lah, dari bitmap dan vektor ini terdapat perbedaan mendasar. Kalau bitmap
itu kalau kita zoom atau kita perbesar, kalau dia memiliki kualitas ukuran resolusi dan pixel yang kecil, maka dia terlihat pecah. Cuman kalau vektor dia di ukuran besar pun dia akan masih bagus. Biasanya ini bisa dilihat tidak terkait hasilnya. Kalau hasilnya nanti bisa sih di vektor pun nanti hasilnya bisa menjadi bitmap. Cuman pas ini menjadi proses editingnya. Nah, besok kalau memang sudah materinya sudah kita dapat dasar-dasarnya, nanti adik-adik tahu, teman-teman tahu kok bitmap vektor itu kayak gimana. Oke ya, mungkin itu secara mudahnya. Selanjutnya animasi. Nah, kalau animasi ini mungkin pikiran teman-teman akan anime. Nah, memang benar sih anime itu animasi. Penjelasan ini sudah bisa menjelaskan terkait dengan gambar gerak. Jelas kalau hari ini yang kita lihat, kalau teman-teman suka lihat anime atau kalau komik itu lebih pada ke grafik ya. Karena dia kalau animasi dia itu lebih kepada grafik yang bergerak. Kayak kalau hari ini teman-teman kalau suka lihat anime itu ya itu animasi atau beberapa gerakan singkat ya, klip singkat ada entah itu gambarnya bergoyang dan lain sebagainya, itu juga animasi. Jadi ada efek-efek geraknya. Gambar-gambar grafik tersebut memiliki efek gerak. Itu. Ya, mungkin saya bisa menjelaskan sampai di situ dulu. Nanti masih ada gambar, suara, dan video. Kita lanjut di video selanjutnya aja atau materi selanjutnya. Hari ini cukup 3. Saya nggak akan banyak-banyak. Yang penting teman-teman bisa memahami sedikit demi sedikit terkait dengan dasar dari multimedia. Karena dasar ini juga penting. Biar nanti ketika sudah masuk di aplikasinya, teman-teman nggak kebingungan. Oh ini toh teks, oh ini toh animasi. Walaupun secara keseharian teman-teman aslinya sudah mempraktekkan dari 5 elemen ini sih. Karena zaman sekarang kayaknya nggak terlalu susah bagi teman-teman untuk memahami multimedia. Tinggal kita cuman sekedar kayak murojaah. Oh, kalau teman-teman nggak pahami istilahnya mah tinggal kita itu memahami istilahnya seperti itu. Terus nanti prakteknya mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum sama sekali bisa, itu nanti bisa sambil jalan lah. Mungkin itu ya dari saya, kurang lebih yang saya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita terjaga dari segala bentuk istilahnya yang merugikan kita, dan semoga pembelajaran kita nggak selalu online, bisa kembali bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.